Seluruh siswa kelas 9 yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengikuti ibadah persiapan pelaksanaan ujian sekolah, dan di kesempatan ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah. Kita akan awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, sungguh kami merasakan kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam perjalanan waktu kami sebagai siswa, saatnya kami akan melaksanakan ujian sekolah untuk mengakhiri tingkat dalam belajar kami di jenjang SMP. Dan kami akan melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi lagi. Namun sebelum kami melaksanakan ujian itu, kami mempersiapkan hati, mempersiapkan jiwa kami, mempersiapkan spirit kami untuk mengikuti pelaksanaan ujian ini. Tuhan, kami rindu Engkau menyapa kami, membuka hati dan pikiran kami secara khusus, mempersiapkan kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah ibadah ini dari awal sampai selesainya nanti kami mohon pertolongan-Mu. Berikanlah hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu dan kami mampu untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu kami sampai selesai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ujilah aku, Tuhan, cobalah aku, Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang begitu indah kami boleh merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kami rindu Tuhan Engkau mengaruniakan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah yang akan menopang kami untuk melalui kehidupan kami yang mendatang. Kami mohon pertolongan Tuhan, kiranya hati kami menjadi hati yang siap untuk menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan dan tingkah laku kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Guru yang dikasihi Tuhan dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Penginjil Ruth Monica dan saya asal Surabaya. Saya baru kembali ke Surabaya bersama dengan keluarga saya. Karena sebelumnya kami sekeluarga, suami dan anak putri kami berada di Manado dan melayani di sana. Nah, saya sangat bersyukur dan bersuka cita karena saya mendapatkan kesempatan yang istimewa. Saya boleh menyampaikan firman Tuhan di dalam persiapan ujian dari SMP Kristen Petra 4 Sidoarjo. Nah, tahukah Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman bahwa sekolah ini adalah tempat saya bersekolah dahulu. Kalau saya berada di gedungnya, saya bisa bernostalgia bagaimana Tuhan memberikan kemurahan dan membentuk saya di sekolah ini. Saya bersyukur untuk hari ini. Dan saya berharap Bapak, Ibu, Guru, dan juga teman-teman berada di dalam kondisi yang baik. Dan kiranya kasih Tuhan dan juga kemurahan Tuhan boleh setiap kita rasakan. Nah Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, saya mengawali perenungan pada pagi hari ini dengan menunjukkan sebuah gambar. Ya, kira-kira gambar ini gambar apa ya? Mungkin di antara kita banyak yang tahu bahwa gambar ini adalah kartu undangan permainan dari Squid Game. Nah Bapak Saudara, beberapa waktu yang lalu Squid Game ini menjadi populer di semua kalangan. Dari anak kecil sampai orang dewasa suka bermain permainan dari Squid Game ini. Nah mungkin di antara kita teman-teman, kita belum boleh ya menyaksikan atau menonton filmnya. Karena teman-teman belum cukup dewasa untuk mencerna setiap adegan yang ada di dalam film Squid Game ini. Tetapi saya ingin memberikan spoiler sedikit atau bocoran sedikit tentang kisah dari film ini. Jadi di dalam film ini mengisahkan banyak orang dengan berbagai latar belakang kehidupan yang berbeda-beda namun disatukan dengan alasan yang sama. Apa itu? Mereka itu sedang berada di dalam keputusasaan dan sedang membutuhkan uang karena mereka terlilit dengan hutang yang cukup besar. Nah, mereka semua disatukan di dalam permainan ini untuk memainkan permainan-permainan anak-anak Korea. Nah, jika mereka memenangkan permainannya, mereka boleh melanjutkan permainannya dan mengalahkan pemain yang lain, serta juga memiliki peluang untuk memenangkan uang sebesar 45,6 miliar won. Wow, kalau dirupiahkan teman-teman, itu semua menjadi 549 miliar rupiah. Nggak tanggung-tanggung kalau dapat itu menjadi orang kaya baru, bukan? Nah teman-teman yang kasih Tuhan, tetapi jika kalah, apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan hukuman yang mengerikan, yaitu kematian. Nah sebenarnya mereka sudah hampir membatalkan permainan ini karena saking mengerikannya. Tetapi karena kondisi mereka berada di dalam keputusasaan, kehidupan yang mereka jalani sepertinya tidak punya pegangan yang bisa mereka andalkan. Akhirnya mereka kembali lagi bermain. Mereka mengambil segala resiko, bahkan kematian sekalipun. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, mereka hanya mengandalkan kehidupan mereka yang fana ketika mereka bermain permainan ini. Mereka mengandalkan kehidupan yang fana untuk mengejar sesuatu hal yang fana juga.
Dan percayalah teman-teman bahwa realita di dalam kehidupan kita, di dalam dunia kita saat ini, meski kisah film ini itu hanya fiksi, tetapi kita akan menemui cara bermain dunia itu yang demikian. Mempertaruhkan sesuatu hal yang fana untuk mengejar sesuatu hal yang fana juga. Dan tentu saja saya berharap kita semua tidak demikian. Kita anak-anak Tuhan. Kita bukan berasal dari dunia ini. Dan kita harus mengerjakan sesuatu hal yang kekal. Dan demikian juga ketika kita mempersiapkan ujian akhir ini. Kita pun juga mengejar sesuatu hal yang kekal. Kita tidak mengandalkan sesuatu yang fana untuk mengejar hal-hal yang fana juga. Karena itu mari kita mempelajari sebuah bagian firman Tuhan yang menceritakan tentang peperangan yang sangat terkenal, yaitu peperangan antara Daud dan Goliat. Nah, ini adalah sebuah kisah yang mungkin sering kita dengarkan. Dan biarlah kisah yang sering ini bisa membekali kita sekali lagi untuk mempersiapkan ujian kita ini. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-40 sampai dengan 50. 1 Samuel 17 ayatnya 40 sampai dengan 50. Firman Tuhan berkata, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjemuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, saat kita ujian, pasti kita akan mempersiapkan beberapa hal. Mulai dari pelajarannya, mulai dari peralatannya juga. Kita menyiapkan fisik kita, mental kita, iman kita kepada Tuhan kita persiapkan. Nah demikian juga di dalam peperangan. Ada persiapannya. Nah orang Filistin itu alias Goliat itu sudah merasa sangat mantap persiapannya. Seperti Iron Man ya. Dia sangat mantap persiapannya karena dia telah siap selama 40 hari. Setiap 40 hari itu dia berlatih,
Dia mempersiapkan perlengkapan perangnya, bahkan sudah try out mungkin alias latihan-latihan gimana ini cara nebasnya, gimana ini cara mukulnya, lempar lembingnya, lempar tombaknya, dan lain sebagainya. Nah, ketika dia maju mendekati Daud, sepertinya dia itu hanya mengandalkan ketopong kepala dan juga baju sirahnya yang seperti Iron Man itu. Nah, dicatat di dalam 1 Samuel 17 ayat 7. Seseorang berjalan di depannya sambil membawa perisai. Sudah ada ketopong, baju perang, kakinya juga dilingkupi dengan sepatu perang, dan dia juga membawa perisai yang begitu besar. Dan orang di depannya yang membantu membawanya. Dan bahkan di tangannya itu dipenuhi pedang dan tombak. Nah, itulah persiapan Goliat ketika menghadapi perang ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan Daud. Apa persiapannya? Apakah dia juga diperlengkapi dengan peralatan perang yang super canggih, nuklir misalnya? Enggak ya teman-teman. Daud cuman punya baju gembala. Dia seorang gembala, dia cuman punya baju gembala yang begitu sederhana. Tidak ada penutup dada ataupun juga pelindung, baju pelindung. Tidak ada tombak yang dia pegang, hanya tongkat gembala yang dia punya. Tidak ada lagi yang namanya pedang ataupun juga busur. Dia cuma punya umban di tangannya. Tidak ada tabung, anak panah selain kantong gembala buat taruh batu-batu untuk umbannya. Tidak ada anak panah selain batu licin. 5 batu licin yang dia ambil di sungai. Cuman itu yang dia punya. Tetapi dengan apa yang Daud persiapkan ini teman-teman, dia terlihat sepenuhnya bersandar kepada Allah. Dia bergantung kepada Tuhan dan bukan dengan kekuatannya sendiri. Dengan iman, Daud itu berkata kepada raksasa itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Luar biasa bukan bagaimana Daud itu bersandar betul-betul kepada Tuhan Allah. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, saya ingin menjelaskan apa yang dilakukan oleh Daud ini dengan sebuah kisah dari film Overcomer. Nah, film Overcomer ini beberapa waktu yang lalu sempat populer. Mungkin di antara kita ada yang pernah menontonnya. Dan di dalam film ini ada seorang pemeran utama yang bernama Hannah. Nah, Hannah ini adalah seorang atlet lari. Tetapi bukan atlet lari biasa. Dia memiliki penyakit asma di tubuhnya. Ketika dia harus berlari, ini pasti akan menyulitkan dirinya. Ketika dia harus berlatih, apalagi mengikuti perlombaan, dan bagaimana caranya ia bisa memenangkan perlombaan jika ia tidak di dalam kondisi yang baik ketika harus berlari. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, singkat cerita, ia mengikuti perlombaan lari dan ternyata Hannah ini menang. Dan apa sih yang menyebabkan Hannah bisa menang di dalam perlombaan larinya ini? Ia terhubung dengan ayahnya. Awalnya Hannah itu membenci ayahnya. Karena ayahnya pernah meninggalkan Hannah sewaktu Hannah masih kecil. Tetapi karena kasih karunia dari Tuhan, Tuhan memulihkan relasi mereka berdua. Nah inilah dorongan dan kekuatan yang besar sehingga membuat Hannah, si atlet lari yang mengidap asma itu, boleh memenangkan kejuaraan larinya. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, sebagai anak Tuhan pun juga kita harus terhubung dengan Bapa kita yang ada di surga. Tanpa adanya relasi yang terhubung dengan Bapa kita yang ada di surga, kita pun tidak akan memiliki pegangan kehidupan yang benar, yang bisa kita andalkan di dalam setiap waktu dan peristiwa. Mau mengenalkan apa di dalam dunia ini? Orang tua kita, teman kita, sahabat kita. Mereka terbatas teman-teman. Ada saatnya mereka tidak bersama-sama lagi dengan kita. Mau mengandalkan apa? Uang,
harta orang tua kita, untuk mendapatkan apa yang kita mau misalnya. Tunggu dulu teman-teman. Apa yang kita dapatkan belum tentu sesuai dengan harapan kita. Mau mengandalkan apa lagi di dalam kehidupan kita? Oh, orang zaman sekarang mengandalkan diri sendiri. Oh, saya percaya kok. Saya ini adalah orang yang pintar, orang yang smart. Saya juara. Saya pun juga bisa melewati track out atau pembelajaran selama ini. Saya pasti lulus lah. Sebenarnya teman-teman, seberapa besar sih kemampuan kita? Dibandingkan kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan kita, sang pemilik kehidupan ini. Dia bisa melakukan apapun. Dan kemampuannya di luar perkiraan kita. Saya nggak mengajak kita semua pada saat ini, sudahlah, nggak usah belajar. Kan Tuhan yang kontrol, Tuhan yang berkuasa. Tidak teman-teman. Itu adalah perkataan seorang pemalas. Tetapi di saat ini saya mengajak kita, ketika kita menghadapi raksasa besar di dalam kehidupan kita, baiklah kita itu memiliki iman yang begitu besar juga yang kita gantungkan kepada Allah kita, kepada Tuhan kita. Dan apapun yang Ia lakukan di dalam kehidupan kita, percayalah bahwa itu semua yang terbaik yang boleh kita terima darinya. Itulah yang terbaik untuk setiap kita. Amin, saudara-saudara. Andalkan Dia di dalam segala peristiwa. Mari kita ulangi sekali lagi perkataan ini di dalam hati kita, ataupun kita ucapkan, andalkan Tuhan di dalam segala peristiwa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikutnya juga firman Tuhan meminta kita untuk mempersembahkan segalanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita mengandalkannya untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dan inilah perbedaannya antara Daud dan juga Goliat. Betapa sombongnya Goliat ketika melihat Daud, teman-teman. Daud diejeknya, dicemooh oleh Goliat. Di ayat 42, ketika Daud itu maju, Goliat itu celingak-celinguk, lihat kanan kiri. Ada nggak sih pendekar yang lebih oke punya modelannya? Ini yang keluar anak ingusan, pendek lagi. Ini lebih cocok anaknya itu nemenin cewek-cewek atau gadis-gadis Israel nari-nari. Nah, itu lebih cocok tuh dibandingkan bertarung dengan diriku yang begitu kuat, yang begitu perkasa. Kalau aku menang melawan dia ini, yang kecil ini, ya memang wajar lah. Itu yang dipikirkan oleh Goliat pada saat itu, teman-teman. Ya begitu gengsinya ketika melawan si Daud. Akhirnya Goliat itu menatap Daud. Dan kemarahan itu yang besar itu muncul dari dalam dirinya. Di ayat 43, Goliat itu berkata, "Hancingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Sang kamu dapat memukul aku semudah engkau memukul anjing gembalaanmu." Dia marah, teman-teman. Daud nggak bawa apa-apa. Dia ngamuk luar biasa. Dia ngerasa disamain sama anjing, katanya. Betapa besar keyakinan Goliat akan kemenangannya, akan keberhasilannya. Dia terus-menerus mengutuki Daud, melontarkan sumpah serapah kepada Daud, supaya Daud itu kena mental. Goliat bilang di ayat 44, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara, menjadi santapan pesta yang lezat untuk mereka." Goliat merasa aman dengan pedang, dengan tombak, dengan kemampuan perangnya itu. Tetapi kita tahu bukan, akhir dari kisahnya justru kebodohannya itu membawanya ke dalam kebinasaan. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, berbeda dengan Daud. Betapa berimannya Daud kepada Tuhan. Tidak ada perkataan angkuh yang keluar dari ucapannya, karena Allah di atas segala-galanya yang ia katakan, yang ia lakukan. Daud menyatakan bahwa kemampuannya hanya berasal dari Allah.
Seolah ia berkata, aku mendatangi engkau dengan jaminan dari surga, yaitu di dalam nama Tuhan semesta alam. Tuhan atas segala sesuatu. Allah segala barisan Israel. Allah itulah yang turun tangan akan melindungi dengan kuasanya. Melindungi umat pilihannya. Dialah Allah yang telah engkau tantang itu. Dialah Allah yang memanggilku dan mengurapiku di dalam peperangan ini. Luar biasa. Bagaimana iman Daud yang bergantung kepada Allah. Seperti Goliat yang bergantung kepada pedang dan juga tombaknya. Bahkan dengan imannya yang begitu besar kepada Tuhan itu, ia pun juga berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau di dalam tanganku, dan tidak hanya mayatmu, tetapi juga mayat bala tentara Filistin akan diberikan sebagai mangsa kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Di akhir kemenangannya teman-teman, Daud mempersembahkan puji-pujiannya dan kemuliaan hanya kepada Allah. Ia tidak seperti Goliat yang mencari kehormatannya sendiri. Sehingga seluruh dunia itu menjadi tahu ada Allah Israel yang satu-satunya Allah yang hidup, yang benar. Dan semua yang menyerupai Allah adalah kesia-siaan, adalah kebohongan belaka. Daud menempatkan dirinya di dalam pertempuran ini bukan sebagai seorang prajurit yang melawan musuh negerinya, melainkan lebih kepada seorang imam yang mempersembahkan korban yang terbaik bagi Allah. Teman-teman, saya ingin bersaksi sedikit tentang kepindahan kami ke Surabaya. Tahun 2020, kami akhirnya memutuskan untuk pindah ke Surabaya. Dan ini adalah sebuah keputusan yang tidak mudah, karena kami melayani di kota Manado cukup lama, sekitar 8 tahun. Di saat kami sudah yakin bersama dengan Tuhan, kami akan berangkat ke Surabaya dengan keputusan ini. Tahun 2021, teman-teman. Kami tidak bisa pindah ke Surabaya karena pandemi ini. Dari kegagalan kami, banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan keluarga kami. Satu demi satu persoalan silih berganti dan membuat kami sempat kebingungan apa sih yang Tuhan ingin di dalam kehidupan keluarga kami ini. Bahkan tujuan kemana kami harus pindah itu hampir saja nggak jelas karena pergumulan ini. Padahal kami sudah menyiapkan semua barang untuk kepindahan kami, tetapi sepertinya kami diperhadapkan di mana ketika kami harus stay, kami nggak bisa stay. Ketika kami harus pindah, kami nggak tahu harus kemana. Di masa itu kami cuma bisa berdiam diri, menunggu apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan keluarga kami. Jadi kalau Bapak, Ibu, guru, dan juga teman-teman semua boleh melihat saya, nantinya mungkin bisa ketemu di Surabaya, ataupun juga di Sidoarjo. Itu semua saya pikir adalah kuasa Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Di akhir pergumulan kepindahan kami pun mengerti bahwa selama 1 tahun Tuhan izinkan pending untuk kami pindah. Kami itu sedang dibentuk dan semakin diperlengkapi, semakin dilayakkan untuk kembali mempersembahkan diri kami di dalam panggilan pengabdian pelayanan kami ini kepada Tuhan. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah kisah, cerita bagaimana Tuhan itu membentuk setiap kami sekeluarga. Setiap kita pun juga saya percaya bahwa Tuhan itu sedang membentuk kita, sedang merancang masa depan kita semikian rupa. Dan kita dikehendaki untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendaknya, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, sama seperti Daud.
Daud yang mempersembahkan kemenangan peperangannya itu hanya untuk Tuhan. Dia menyadari betul bahwa kemenangannya ini bukan berasal dari kuat gagahnya, tetapi berasal hanya dari Tuhan semesta alam. Walaupun kita punya kepintaran, kita punya materi, punya hal-hal yang menunjang studi kita, tetapi jangan pernah kita lupa bahwa kita ada sampai saat ini, itu karena perkenanan Tuhan. Oleh karena itu, sampai kita selesai nanti, di dalam ujian, bahkan ke depannya kita bisa lulus, haruslah kita sadari bahwa pertolongan Tuhan itulah yang membuat kita boleh melaluinya. Dan semuanya itu bukan untuk kuat gagah kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah teman-teman, biarlah di dalam persiapan ujian ini, teman-teman boleh bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku mau di dalam ujian ini, aku berkenan kepada Tuhan. Tolong aku untuk menyelesaikannya di dalam pimpinan Tuhan. Teman-teman, saya percaya bahwa Tuhanlah yang menempatkan teman-teman di sekolah Petra 4 ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan jugalah yang akan menuntun sampai teman-teman itu menyelesaikan studi ini dengan pertolongannya. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita. Persiapkanlah dirimu dengan selalu bergantung, bersandar kepada Tuhan. Hingga kita dapat mempersembahkan seluruhnya yang terbaik untuk kemuliaan baginya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang sudah menegur dan menguatkan kami. Kami tahu Tuhan betapa kami sungguh lalai terhadap kehidupan kami. Betapa kami begitu lemah di dalam kehidupan kami. Kami begitu kecil dibandingkan bagaimana Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Tetapi kami percaya, kami mau beriman teguh bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami yang lemah ini. Bahwa Tuhan itu akan memampukan kami di dalam segala waktu dan peristiwa, terkhusus ketika kami akan melalui ujian kami. Biarlah iman kami tetap teguh, sebagaimana Daud yang memiliki iman yang besar kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu ketika kami mempersiapkannya, biarlah segalanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakailah kami, bentuklah kami untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan di dalam kehidupan kami yang muda ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bapak, Ibu Guru, dan juga teman-teman, mari kita bersama-sama membawa seruan doa kita kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami. Dari awal hingga dengan pertengahan, kami boleh melalui ibadah kami dengan hati kami yang diperuntukkan oleh Tuhan. Kami saat ini juga bersyukur boleh membawa setiap seru doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk siswa-siswa yang akan menghadapi ujian akhir. Kiranya Tuhan yang akan memberikan hikmat, kemampuan agar setiap kerja keras mereka maupun juga usaha mereka mempersiapkan diri, mempersiapkan pembelajaran mereka ini tetap Engkau berkati supaya menghasilkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk orang tua mereka, kiranya mereka bisa mendampingi dengan baik, dengan kasih Tuhan, dengan penyertaan dari Tuhan, dan juga setiap mereka boleh mendukung anak-anak mereka untuk studi maupun juga menghadapi ujian akhir ini. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk sekolah Petra 4 dan juga segenap Petra lainnya yang akan mempersiapkan diri di dalam ujian akhir ini. Tuhan yang akan menolong setiap staf maupun juga guru-guru yang akan mendampingi murid-murid ketika mereka akan ujian, diberikan kewaspadaan, diberikan hikmat, kemampuan, supaya tidak ada satupun juga yang terlewat di dalam persiapan ujian ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang akan merayakan Paskah. Kami mau berdoa untuk murid-murid, kiranya setiap mereka bisa menghayati bagaimana Tuhan telah menang melawan maut. Tuhan telah bangkit dan menang mematahkan kutuk dosa. Kami percaya bahwa dosa adalah permasalahan yang terbesar di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu Tuhan, tidak ada lagi permasalahan yang perlu kami takutkan, karena kehidupan kami telah terjamin oleh darah Kristus dan kemenangan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu setiap para murid, guru-guru maupun setiap kami yang ada boleh menghayati bagaimana kemenangan Tuhan itu sempurna mengalahkan maut. Tuhan, kami juga berdoa untuk PPPK Petra sebagai lembaga pendidikan yang melayani pelayanan pendidikan bagi siswanya. Kiranya Engkau selalu memberikan hikmat dan juga kebijaksanaan di dalam mengelola dunia pendidikan sebagai sarana cinta kasih Allah di dalam kehidupan para murid. Kami rindu Tuhan, Engkau yang akan memberikan kemampuan untuk setiap kepala sekolah, guru-guru, staf yang ada, maupun juga setiap pengurus-pengurus yayasan ini. Tuhan yang akan menolong supaya segala sesuatunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi bangsa kami Indonesia. Ketika kami menghadapi virus ini, kami menghadapi pandemi ini, kami melihat bangsa kami mulai terpuruk dan merosot dalam hal ekonomi. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan itu campur tangan di dalam segala peristiwa. Tuhan akan menolong bangsa kami, agar bangsa kami kembali bangkit dan pulih, bahkan bisa menyejahterakan setiap masyarakatnya. Tuhan yang akan menolong setiap para pemerintah dan juga setiap kami para masyarakat boleh bahu-membahu saling bertolong-tolongan untuk membangun bangsa kami. Dan bangsa kami ini menjadi bangsa yang makmur, yang maju, yang juga boleh memuliakan nama Tuhan. Inilah kerinduan doa kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu mendengar setiap permohonan doa kami. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk setiap kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau
persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan juga pertolongan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kehidupan dan menuntun langkah kehidupan kita mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Mari